Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya harap keadaan anak-anak pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Allah. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi COVID-19. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Saya di sini bersama dengan Ibu siapa? Ibu Willy dari Puskesmas Krembung. Oke, sebenarnya pasti anak-anak sudah tahu kan apa itu COVID, di mana COVID itu adalah virus yang belakangan ini muncul. Pertanyaannya yang pertama, apa sih Bu yang melatar belakangi munculnya virus corona itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Yuli Riustina. Saya adalah tenaga kesehatan di Puskesmas Krembung yang kebetulan berprofesi sebagai perawat. Jadi pada pagi hari ini mungkin kita bisa sedikit ya membahas tentang corona, dan yang paling penting itu adalah bagaimana cara pencegahannya. Jadi virus corona itu sendiri adalah virus yang menyerang utamanya pada saluran pernapasan bagian atas. Jadi penularannya melalui droplet atau percikan ludah yang memang virus ini baru saja muncul mungkin di akhir tahun 2019, dan waktu itu terjadi secara masif di daerah Wuhan, daerah Cina. Nah, itu karena mobilitas manusia yang memang saat ini cepat sekali, jadi virus pada saat ini sudah menyebar di sekitar 200-an negara lebih, mungkin seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri pada saat kita memasuki era new normal, katanya seperti itu. Jadi justru pada saat ini kita lagi memasuki masa pandemi yang menuju puncak. Jadi pada saat mobilitas manusia sudah hampir sama seperti sebelum pandemi, justru virus juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Seperti itu. Oke, terus Ibu kira-kira gejala orang yang terinfeksi virus corona itu seperti apa? Apa kena ispa atau gimana? Ya, utamanya karena virus ini menyerang di saluran pernapasan bagian atas, jadi gejalanya itu sangat beragam dalam artian ada rancu seperti flu biasa atau cuman yang sangat menonjol biasanya itu mengalami kenaikan suhu tubuh. Jadi penderita mengalami kenaikan suhu tubuh yang dulunya sebelum ada virus ini mungkin suhu tubuh 38 derajat Celcius atau 39 itu masih dianggap wajar. Pada saat ini kalau suhu sudah mencapai di 37,5, biasanya bisa diindikasikan seperti itu, kenaikan suhu tubuh. Kemudian diikuti dengan anosmia sebagian atau total ya. Anosmia itu hidung tidak bisa membau. Ya, ada penurunan dari respon hidung terhadap bau-bauan, kemudian juga rasa lidah itu sulit untuk merasakan seperti itu. Jadi ada anosmia, kemudian ada juga kelemahan. Jadi karena tidak enak dirasa dan membau, otomatis manusia itu juga tidak enak untuk makan, seperti itu. Jadi berujung pada kelemahan fungsi tubuh, dan utamanya biasanya sesak. Itu yang paling utama. Iya, pada gambaran ronsen sebelum ada pemeriksaan ini ya, swab kayak itu ya, biasanya gambaran cepat ronsen itu biasanya ada timbul pneumonia. Pneumonia itu sebenarnya apa sih Bu? Pneumonia itu ada infeksi di paru. Itu ada gambarannya seperti itu. Kalau lihat ini gejala cepatnya seperti itu. Jadi kalau gejala orang yang terinfeksi itu adalah satu, kenaikan suhu tubuh, kedua itu tadi
anusnya, Anusnya, ya, iya, tidak bisa sama. membau, tidak bisa merasa, kadang juga nyeri telan Ustazah. Ya. Sama yang ketiga adalah sesak nafas. Terus selanjutnya, bagaimana cara penyebaran virus corona ini? Nah, ini yang memang perlu kita waspadai ya. Pada saat ini apa namanya, banyak sekali ini pendapat-pendapat dari setiap orang ya. Jadi ada yang bilang memang virus ini sebenarnya itu enggak ada loh, cuman kita tidak takutin aja. Iya, banyak yang iya, seperti itu ya. Apalagi di masa-masa digital seperti ini ya. Sebenarnya penyebaran virus corona itu sendiri sangat sangat cepat lebih meluas karena dia melalui droplet itu tadi. Ya. Nah, percikan lidah. Apalagi pada saat ini WHO juga sudah merilis bahwa virus corona itu sendiri bukan hanya partikel makro. Kalau percikan lidah kan masih makro, sekarang mikro, jadi bisa melalui airborne. Airborne itu dia masih bertahan di udara di sekitar kita. Iya, jadi penyebaran yang utama memang dari droplet. Maka dari itu pencegahan yang terpenting kita memakai masker. Begitu. Terus ngomong-ngomong kita pakai masker, seharusnya gimana sih Ibu memakai masker yang benar gitu? Apakah boleh dilepas atau diletakkan di sebelah sini atau gimana biar lebih efektif dan kita juga enggak gampang kena yang namanya virus itu tadi? Ya, memang paling efektif dan usaha yang paling bisa kita lakukan di saat ini adalah memakai masker. Selain physical distancing atau jaga jarak itu tadi ya. Jadi memakai masker memang yang lebih utama itu memakai masker yang berbahan minimal 2 lapis sudah ada. Misalkan kita bisa memakai masker kain, pakai masker yang ini ada lapisan 2 gitu. Kan ada kadang cuma 1 ya, itu bisa dirangsek atau memang cari masker kain yang 2 lapis. Kemudian cara pakainya harus menutup di area hidung dan mulut, harus tertutup semua. Jadi bukan hanya kadang karena pakai masker rasanya engap terus ditaruh di mulut aja itu juga percuma. Iya, karena virus itu dia akan dia menempel pada selaput lendir mata, mulut dan hidung. Di situ yang ada selaput lendirnya. Ya. Kemudian menutup hidung dan menutup mulut secara keseluruhan. Seperti itu. Kalau sekarang kan banyak yang sudah memakai face shield ya. Iya. Saya lihat banyak di di masyarakat umum sudah memakai face shield. Untuk memakai face shield itu seharusnya juga memakai masker. Jadi saya pernah lihat itu kemarin ngapunten ada pawe anak TK mungkin ya di sini ya. Pawe anak TK dipakai face shield semua, dia pakai baju adat tapi itu. Pakai baju adat tapi ngapunten tidak ada yang pakai masker itu juga percuma. Iya, karena yang dilindungi apanya betul. Kalau face shield itu bisa digantikan dengan kacamata mungkin ya. Jadi face shield itu sebenarnya dia melindungi di area mata karena mata juga mengandung selaput lendir seperti itu ya. Pakai kacamata mungkin yang agak berukuran besar gitu. Jadi walaupun pakai face shield kita harus tetap memakai masker, itu yang utama. Saya kira dulu tuh gini, pakai face shield tuh biar apa sih? Biar masih kelihatan cantik jadi face shield itu bukan pengganti masker. Iya, ya. Saya kira dulu kayak gitu, soalnya kan yang di TV-TV itu seperti itu kan. Face shield bukan pengganti masker. Kemudian untuk masker paling kalau kita kepingin membuka masker, misalkan minum atau makan gitu lebih baik maskernya dibuka keseluruhan. Jadi jangan digantungkan di leher atau biasanya dia ditaruh di dahi mungkin ya seperti itu. Jadi kalau digantungkan di leher, area leher itu kan masih terpapar nih, masih terbuka. Jadi ada kemungkinan virus juga akan menempel di situ misalkan. Kemudian maskernya kita taruh di leher, terus kita pakai lagi kan otomatis yang di leher tadi, area yang terpapar tadi menempel di masker itu. Meskipun kita juga pakai kerudung atau iya kan. Di kerudungan juga menempel, juga bisa menempel. Jadi sebaiknya kalau mau makan minum monggo dilepas aja semua. Nanti dipakai lagi tidak apa-apa ya. Jadi bagian yang dalam ditaruh seperti ini. Jadi yang bagian yang di luar bisa menempel di tempat lain. Jadi ini kalau kita pakai lagi masih
kemudian ada satu lagi ada yang penting, untuk masker kain yang kita pakai minimal pakainya 4 jam. Maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Jadi kalau kita beraktivitas lebih dari 4 jam kita bisa membawa masker ganti. Iya. Ya. Jadi jika di 4 jam kita maksimal pakai 4 jam selama kita berada di tempat kerja atau di luar rumah. Iya, Kan? betul. Terus ini yang paling penting, bagaimana cara pencegahan virus corona? Selain pakai masker mungkin. Ya, pencegahan virus corona yang utama pakai masker saja. Yang kedua CTPS, cuci tangan pakai sabun selalu sebelum dan sesudah kita melakukan suatu kegiatan, misal kegiatan keluar atau kemana saja, kita harus cuci tangan pakai sabun. Terserah sabunnya, pokoknya sabun. Bisa sabun cair, sabun cuci baju itu bisa, sabun untuk mandi bisa, monggo harus pakai sabun. Karena virus ini sifatnya seperti lemak, dia kalau terkena sabun akan apa istilahnya modiar gitu. Kalau terkena sabun seperti itu. Jadi apakah hand sanitizer itu juga efektif? Kadang kan orang aku udah bawa hand sanitizer aja kemana-mana aman. Hand sanitizer sifatnya seperti masker kain. Dan kalau bisa dianalogikan seperti itu. Jadi hand sanitizer itu juga sementara. Ya, kalau sudah kita pakai hand sanitizer, kalau sudah pulang cepat-cepat cuci tangan pakai sabun. Yang terpenting cuci tangan pakai sabun. Iya, betul. Kemudian jaga jarak ya. Untuk saat ini seperti MPLS ini masih apa ini daring ya namanya. Nah ini saya apresiasi sekali. Betul pada saat ini di awal-awal kita melakukan new normal, memang lebih amannya memang masih menjaga jarak seperti ini. Ya, jaga jarak. Kemudian juga menghindari menyentuh wajah, area wajah itu tadi sebelum kita cuci tangan pakai sabun. Gitu. Jadi pencegahannya kalau bisa disimpulkan itu tadi pertama pakai masker, Ya. kedua CTPS, terus ketiga itu social distancing, Ya. dan sudah itu aja. Kemudian kita jaga imunitas diri ya. Ya, jaga imunitas diri itu kita tetap harus melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan germas, gerakan ya masyarakat sehat dengan tetap melakukan aktivitas fisik, jadi tidak melulu rebahan di rumah walaupun belajarnya daring, tetap mungkin bisa dimasukkan seperti jam berapa biasanya, kalau jam 10 istirahat bisa diganti dengan berjemur di rumah seperti itu, atau melakukan aktivitas fisik ringan yang lainnya, dan tetap makan makanan yang sehat, buah, sayur, juga menghindari faktor risiko, misalkan merokok, kemudian tidur terlalu larut malam, itu bisa menurunkan imunitas tubuh. Jadi yang imun itu juga penting banget ya. Penting banget ya. Ini yang terakhir, yang saya penasaran sama rapid test. Rapid test itu seperti apa dan pengaruhnya sama virus corona itu kayak gimana sih? Ya, oke. Jadi rapid test itu adalah screening cepat ya, kalau saya bilang screening cepat pendeteksi sistem imun di tubuh kita. Karena virus corona itu menyerang imun sebenarnya sama seperti virus flu yang lain, cuman dia di generasi yang lebih tinggi lagi seperti itu ya. Jadi rapid test itu untuk mendeteksi apakah imun kita apakah tubuh kita itu sudah membentuk imun. Karena secara fisiologis kalau tubuh kita terkena virus maka dia akan membentuk suatu imunitas seperti itu. Jadi kalau misalkan sebenarnya sih rapid test itu tidak hanya untuk virus corona aja. Jadi maka dari itu kadang kalau rapid testnya reaktif belum tentu swabnya positif. Ya. Atau kadang rapid testnya non reaktif bisa jadi swabnya positif seperti itu. Jadi gini, itu cuma screening cepat aja, screening cepat. Jadi untuk menentukan apakah sistem tubuh manusia itu sudah membentuk imunitas atau belum. Kalau dia rapid testnya reaktif, berarti dia sudah membentuk imunitas tubuh. Jadi bisa diasumsikan, asumsi masih ya, bisa diasumsikan di dalam tubuh seorang itu tadi mengalami invasi virus gitu. Jadi kita infeksi terinfeksi virus sudah.
Jadi akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab, yang paling utama memang swab itu ya, swab itu. Kemudian kadang juga ada beberapa kasus yang kita temui bahwa rapid testnya non reaktif. Kenapa waktu itu dia di swab kok positif? Ternyata virus itu sudah masuk ke dalam tubuh seseorang itu, tetapi seseorang itu tadi tidak bisa membentuk suatu imunitas, jadi dia sudah sangat lemah. Misalkan orang-orang dengan yang menderita suatu komorbid atau penyakit lain, misalkan diabetes, penyakit jantung, atau penyakit paru yang lain, biasanya seperti itu. Jadi waktu di rapid non reaktif kok dia gitu, tapi klinis yang lain mengarah gitu. Jadi dia setelah kontak dengan orang yang COVID, atau hasil gambaran parunya tadi ada pneumonia yang masif gitu, setelah di swab kok positif. Jadi ada dua kemungkinan dari rapid test, kemudian kita lihat klinisnya. Klinis itu keadaan kondisi saat itu seperti itu. Oke, jadi rapid test itu menurut ibu itu penting banget nggak sih untuk mengetahui kalau ini terdeteksi corona atau gimana, atau mana yang lebih penting antara rapid sama swab? Untuk screening cepat memang masih rapid test bisa diandalkan seperti itu. Jadi untuk memilah langsung kalau reaktif sudah kita golongan aktif, ditindaklanjuti. Kalau non reaktif kita lihat di anamnesa ini riwayatnya. Kalau non reaktif ya, tapi klinisnya keadaan orangnya seperti ini, gejala mengarah, tetap dilakukan swab juga. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih atas waktunya. Ya, semoga bermanfaat untuk adik-adiknya. Semoga bermanfaat. Semoga jangan lupa untuk anak-anakku, hari ini kita temanya COVID-19. Nah, setelah anak-anak mendengarkan dan menyimak materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Willy, tugasnya hari ini adalah membuat mind mapping tentang COVID-19 berdasarkan materi yang sudah kita sampaikan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.